Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nusalli wa nusallim ala maulana Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita dan terima kasih kita kepada Allah karena banyak sekali nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, fasilitas secara cuma-cuma yang Allah sediakan untuk kita nikmati. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah berfirman, kalau kalian ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu. Secanggih apapun kalkulator yang kita gunakan untuk menghitung nikmat itu, secanggih apapun komputernya yang kita gunakan untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu. Di antara nikmat yang agung, yang mulia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama nikmat keimanan tentunya. Lalu yang kedua ada nikmat kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, terutama di tahun-tahun terakhir ini begitu berharga kesehatan dalam diri kita. Yang tak kalah penting juga ada nikmat kesempatan, Bapak Ibu. Nabi sering mengingatkan kita bahwa ada dua nikmat besar yang sering manusia lalai akan keduanya. Setelah salah satu atau keduanya tidak ada, maka dia baru sadar kalau dua nikmat itu ternyata sangat penting dalam kehidupannya. Apa yang pertama? As-sihhah, kesehatan. Saat kita sehat seperti ini, mungkin kita tidak merasa bahwa sehat itu penting. Kita menganggap biasa-biasa saja karena orang yang lain juga banyak sehat di hadapan kita. Tapi baru terasa setelah Allah uji kita dengan satu penyakit misalnya. Selain nikmat kesehatan, kata Nabi, yang sering manusia dibuat lalai adalah al-faragh, nikmat kesempatan. Kesempatan melakukan kebaikan, kesempatan beribadah. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, seperti saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama melakukan beberapa rangkaian ibadah. Masya Allah, luar biasa, kita bersyukur kepada Allah. Dari 2 rakaat sebelum sholat subuh saja nilainya, kata Nabi, rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum sholat fajar tadi, sebelum sholat subuh tadi, itu nilainya di sisi Allah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang yang kaya adalah orang yang kaya di sisi Allah, lebih baik daripada kendaraan yang mewah, lebih baik daripada rumah yang mewah. 2 rakaat sebelum subuh. Kalau 2 rakaat sebelum subuh saja nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya, bagaimana dengan 2 rakaat subuhnya? Bagaimana dengan 2 rakaat subuhnya? Tak ternilai, tak terhitung nilainya. Kalau yang sunnah saja sudah lebih baik daripada dunia, bagaimana dengan yang fardu, yang wajib? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita. Ada ungkapan bahwa tidak ada nikmat yang lebih agung setelah nikmat keimanan daripada nikmat kekuatan melakukan ibadah kepada Allah. Banyak orang beriman, yang Islam juga banyak, tapi yang punya kesempatan untuk taat kepada Allah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini
Jadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh saudara moderator bahwa tema kajian kita pada subuh ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kalau panjenengan ingin tahu ada apa saja di bulan Sya'ban, ada satu karya besar, satu tulisan kitab yang khusus membahas tentang apa yang terjadi dan ada apa di bulan Sya'ban yang ditulis oleh Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Namun secara ringkas karena terbatasnya waktu, mari kita beberapa poin penting saja yang akan kita jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sejak masuknya bulan Rajab kemarin, hawa Ramadan sudah menghampiri kita. Setelah kita keluar dari bulan Rajab lalu masuk bulan Sya'ban, tinggal menghitung hari, tinggal menunggu waktu saja. Seraya kita perbanyak memohon berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan usia saya di bulan Ramadan. Beri saya kesempatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, baik Ramadan tahun ini ataupun Ramadan tahun berikutnya. Kita masih banyak dosa, masih banyak salah yang kita lakukan kepada Allah. Ramadan adalah waktu yang dimana Allah di situ banyak mengampuni dosa-dosa hambanya. Semoga usia kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan dan diberikan kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini kalau dilihat dari tinjauan sejarah kita umat Islam, di bulan Sya'ban ini ada satu peristiwa. Jadi kalau di bulan Rajab kemarin terkenal dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya, di bulan Sya'ban ini ada juga peristiwa sejarah penting di zaman Rasulullah yang mungkin sebagian kita sudah tahu tapi sebagian lain belum tahu. Apa itu? Tahwilul qiblah, perpindahan kiblat, Pak. Dari mana ke mana? Perpindahan kiblat yang sejak awal Rasulullah berada di Madinah, salat menghadap ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa di Palestina sana. Setelah itu dipindahkan kiblat itu oleh Allah ke Masjidil Haram. Itu terjadi kapan? Dalam riwayat disebutkan terjadi di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan persisnya di pertengahan bulan Sya'ban. Tahwilul kiblah. Awalnya Rasulullah dan para sahabatnya itu menghadap ketika sholat ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan. 17 bulan lamanya beliau menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa saat sholat. Kemudian ada rasa atau ada keinginan kiblat ini dipindah oleh Allah. Kenapa? Karena banyak omongan-omongan dari orang Yahudi. Bahasa kita mungkin sekarang ya, orang Yahudi banyak yang membuli Rasulullah. Apa kata orang Yahudi? Muhammad ini menyalahi saya agamanya, tapi kiblatnya ikut-ikutan saya. Kata orang Yahudi, karena kiblatnya orang Yahudi waktu itu juga Masjidil Aqsa, Palestina. Akhirnya Nabi Muhammad dalam hatinya berkeinginan kepada Allah supaya Allah pindahkan arah kiblat ini. Seraya sering beliau menengadahkan wajahnya ke langit tapi tidak minta kepada Allah. Tapi subhanallah, Allah yang maha mengetahui semua apa yang ada dalam isi hati hambanya, termasuk apa yang ada dalam hati kekasihnya. Allah tahu apa keinginannya. Diturunkan satu ayat oleh Allah yang memerintahkan perpindahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat kamu sering menengadahkan, sering mengangkat wajahmu menghadap langit. Hatimu berharap kiblat dipindahkan. Maka sekarang kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh akan kami pindah kiblat itu sesuai dengan keinginan engkau. Apa yang kau mau? Allah, yang engkau mau apa Muhammad?
Maka ini sejalan dengan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah akan beri apapun kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas, sampai keinginan beliau tercapai. Di antaranya adalah, kalau di dunia, di antaranya dalam sejarah ini, keinginan perpindahan kiblat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antaranya. Oleh karena itu, dua masjid ini menjadi ikon penting bagi umat Islam, Bapak Ibu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menjadi simbol daripada umat Islam. Kenapa? Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama kita, ulal kiblatain, kiblat yang pertama kali bagi umat Islam sebelum Masjidil Haram. Oleh karena itu, dua masjid ini memiliki sejarah yang sangat penting di dalam kehidupan umat Islam, sehingga tak heran bila perjalanan Isra wal Mi'raj juga berawal dari Masjidil Haram, berakhir Masjidil Aqsa. Isra'nya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lagi-lagi menjadi ikon, Bapak Ibu. Ini yang sering kita bertanya, kenapa Isra itu stasiunnya, terminalnya dari masjid ke masjid? Jangan dikira Nabi itu Isra Mi'raj berangkat dari pendopo, Pak. Jangan dikira Nabi Isra itu berangkat dari istana negara, Pak. Jangan dikira berangkat dari rumah dinas, tidak punya rumah dinas, tapi dari masjid. Kemana? Ke masjid. Maka tak heran pula saat Nabi melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah, sesampainya di satu kota namanya Quba, apa yang pertama kali dilakukan? Bangun masjid, Masjid Quba. Dari Quba melanjutkan perjalanan hijrahnya sampai di Yathrib yang sekarang dikenal dengan Madinah. Apa yang pertama kali lakukan Nabi? Mencari tempat rumah dinas? Tidak. Mencari tempat kediaman beliau, dibangun rumah? Tidak. Apa yang pertama kali lakukan? Cari tempat untuk dibangun masjid. Maka kalau ingin tahu seberapa kuat keislaman penduduk satu daerah, lihat masjidnya, Pak. Lihat masjidnya. Oh, masjidnya bagus, Pak Ustadz, semuanya marmer misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Masjid Nabawi awal-awal tidak ada marmer. Sekarang nih kadang ada banyak masjid semuanya serba mewah, marmer, semuanya serba, Masya Allah. Tetapi kadang kita lihat 5 waktunya, yang datang hanya pemain inti 3 orang, Pak. Tukang adzan, tukang iqomah, imam. Kadang ada yang lebih parah, cuma 1 orang, semuanya sendirian. Adzannya dia, iqomah dia, imam ya dia. Masjidnya mewah luar biasa. Musuh-musuh Islam itu tidak takut kalau melihat umat Islam dalam momen acara peringatan hari-hari besar banyak luar biasa membeludak, nggak takut. Yang ditakutin sama musuh Islam kalau subuh jamaahnya sama dengan sholat Jumat. Kalau ada masjid subuhnya sama dengan sholat Jumat jumlah jamaahnya, Pak, itu gemetar musuh-musuh Islam. Kenapa? Bangkit umat Islam. Di saat yang lain tidur, bangkit umat Islam. Pernah nggak panjenengan lihat jamaah subuh sama dengan sholat Jumat? Tapi alhamdulillah di masjid sini luar biasa. Mudah-mudahan nggak hanya sekarang, Pak. Setiap hari kita istiqamah, amin Allahumma amin. Itu, Pak, tahwilul kiblah bulan Sya'ban. Lalu berikutnya, selain ada tahwilul kiblah, ada satu ayat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di bulan Sya'ban juga. Ayat ini menjadi ayat yang membuat Nabi Muhammad bahagia, membuat beliau merasa tersanjung dan benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Ayat apa itu? Perintah untuk kita bersolawat kepada beliau. Itu turunnya di bulan Sya'ban menurut kebanyakan ahli tafsir. Bagaimana ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Maka kemudian setelah Allah bersolawat, malaikat semuanya bersolawat, dicontohkan oleh Allah, dicontohkan malaikatnya. Lalu Allah perintahkan kita umat yang beriman
Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepada nabimu, kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Ini menunjukkan, ini jarang-jarang Allah perintahkan kita dengan perintah diberi contoh duluan oleh Allah. Selain ini selawat ini. Kalau yang lain Allah perintahkan kita, selesai, beres. Kalau selawat Allah dulu yang beri contoh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kata Allah, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Tetapi esensi solawatnya berbeda, Pak. Salawat dari Allah disebutkan sama ulama, kalau salawat dari Allah artinya rahmat kepada Nabi Muhammad. Salawat dari para malaikat al-istighfar, permohonan ampun atas Nabi Muhammad. Salawat dari kita adalah doa, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dari kita. Itu turun di bulan Sya'ban. Jadi sekarang kita ada ada apa di bulan Sya'ban? Ketika masuk bulan Sya'ban terkait dengan sejarah, pertama perpindahan kiblat. Kedua, turunnya ayat yang perintahkan Allah kepada kita bersolawat. Maka Nabi Muhammad mengatakan, Sya'ban syahri, Sya'ban ini adalah bulanku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini ayat yang agung ini turun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, di bulan Sya'ban ini disebutkan oleh baginda Nabi, Sya'ban ini merupakan bulan di mana para malaikat pencatat amal itu melaporkan amal kita selama 1 tahun. Laporan tahunan, Pak. Ada laporan tahunan, ada laporan harian. Laporan tahunan di bulan Sya'ban. Jadi kalau anak-anak kita yang sekolah itu ada rapotan setelah semester, maka kita juga ada rapotan yang dilaporkan kepada Allah, perbuatan kita, amal kita, baik amal yang baik, amal yang buruk, semuanya dilaporkan di bulan Sya'ban. Disebutkan dalam salah satu hadis, ketika Nabi ditemukan di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Nabi di bulan Sya'ban banyak berpuasa, sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan dalam hadis beliau, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sayyidah Aisyah berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa, puasa sunnah maksudnya, lebih banyak daripada berpuasanya di bulan Sya'ban. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, puasanya luar biasa. Bahkan kadang disebutkan kana yasumu Sya'ban kullah. Kadang satu ketika Nabi di bulan Sya'ban itu penuh puasanya, full 1 bulan. Kadang cuma tidak berpuasanya beberapa hari saja. Hingga akhirnya beberapa sahabat bertanya, di antaranya adalah Usamah bin Zaid, seorang sahabat yang mulia, bertanya kepada Rasulullah. Dalam pertanyaannya itu Usamah bin Zaid mengatakan kepada beliau, qultu ya Rasulullah, kata Usamah bin Zaid, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasy-syuhur ma tasumu min Sya'ban, ma tasumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah lihat engkau banyak berpuasa, puasa sunnah di selain bulan Sya'ban sebagaimana engkau banyak puasa di bulan Sya'ban, ya Rasul. Maka kemudian Nabi mengatakan, wahai Usamah, ketahuilah, kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kenapa saya banyak puasa? Kenapa saya banyak ibadah, kata Nabi, di bulan Sya'ban? Karena manusia banyak yang lalai. Ada satu penyakit yang lebih kronis, yang lebih berbahaya daripada penyakit fisik, bahkan dari virus ini, yaitu penyakit ghaflah. Virus dalam hati kita, ghaflah, kelalaian kita, hati lalai dari Allah, itu penyakit yang lebih membahayakan daripada penyakit-penyakit fisik, Bapak. Kata Nabi, banyak di bulan Sya'ban ini manusia ghaflah. Banyak penyakit virus-virus ghaflah ini menular. Karena bulan ini diapit antara Rajab dan Ramadan. Biasanya dari kita bila masuk bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah 1 dari 4 bulan yang mulia, luar biasa kita ibadahnya. Masuk bulan Rajab ada yang berpuasa kan.
Ada yang ibadah-ibadah yang lain bulan Rajab, mengagungkan bulan yang mulia. Setelah keluar dari Rajab masuk Sya'ban, kendor lagi, malas lagi, kembali lagi kepada yang awal. Baru nanti semangat lagi, bulan Ramadan datang semangat lagi. Ini kata Nabi, bulan Sya'ban ini diapit oleh Rajab dan Ramadan. Biasanya banyak manusia, banyak orang yang lalai, yang malas di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi contohkan kepada kita, yuk jangan malas-malasan, ayo tetap kita semangat dalam beribadah. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi memperbanyak ibadah terutama puasa di bulan Sya'ban. Alasannya ta'ziman li Ramadan, persiapan menyambut datangnya Ramadan, mengagungkan dan mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadan. Latihan, Pak. Makanya kita itu kalau masuk Ramadan sebelumnya tidak ada latihan terlebih dahulu, itu kadang kita nggak maksimal di Ramadannya. Nggak ada latihan sebelumnya. Ada orang hanya berpuasa di bulan Ramadan, begitu selesai bulan Ramadan sudah nggak pernah puasa lagi, nggak Senin Kamisnya, nggak Daudnya, nggak Yaumul Ayyamul Bidnya, tidak berpuasa sama sekali. Sampai datang lagi bulan Ramadan, kita lihat orang yang seperti ini biasanya ketika puasa hari pertama bulan Ramadan jam 8, lihat reaksi perutnya bagaimana, berontak, Pak, bingung cari promak kemana-mana. Kenapa? Enggak persiapan sebelumnya. Makanya Nabi mengajarkan kita di bulan Sya'ban Nabi banyak berpuasa. Kenapa? Ketika masuk bulan Sya'ban udah stabil perut kita, udah biasa nggak makan sehari, udah biasa berpuasa. Masuk bulan Ramadan selesai, tidak ada masalah. Tapi kalau sebelumnya tidak ada persiapan, mohon maaf, sudah dipersiapkan saja kadang kita masih belum maksimal. Ini salah satu alasan baginda Nabi kenapa banyak puasa, kenapa banyak ibadah di bulan Sya'ban. Di antaranya kata beliau ta'ziman di Ramadan, untuk mengagungkan dan mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Juga di antaranya yang ingin kembali pada pembahasan yang tadi, di bulan Sya'ban ini kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan, kata Nabi, bulan laporan amal manusia kepada Allah, dilaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaporkan laporan tahunan di bulan Sya'ban, rapotan kita sekarang. Maka kata Nabi, fa inni uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im, maka aku pengen amalku dilaporkan kepada Allah sementara aku dalam kondisi berpuasa, sementara aku dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ada laporan amal tahunan, ada juga laporan amal harian, Pak. Dilaporkan kepada Allah perbuatan kita selama sehari semalam. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, ashabus sunan wa ashabus sahih, dalam kitab Sahihain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih diriwayatkan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Kata Nabi, hadis riwayat Abu Hurairah diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, para malaikat itu bergantian datang kepada kita. Yata'aqabun, bergantian, yang satu datang satu pergi, satu datang satu pergi, sebelum satunya datang satunya belum pergi. Sip-sipan kalau bahasa kita, Pak. Yang pencatat amal disebutkan malaikatun bil lail, malaikatun bin nahar. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Kemudian kata Nabi, wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Para malaikat itu yang bergantian mencatat amal itu bertemunya antara satu dengan yang lainnya di dua waktu. Kapan itu? Saat sholat fajr, saat sholat subuh seperti ini disaksikan oleh para malaikat. Saat sholat asar, saat sholat subuh datang turun untuk malaikat yang siap-siap mencatat amal kita di siang hari, yang malam hari siap-siap naik melaporkan kepada Allah, sehingga bertemunya kedua pihak ini di sholat subuh dan sholat asar. Jadi sholat subuh dan sholat asar, kata Nabi, mereka para malaikat bertemu. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum
setelah kita laksanakan sholat subuh, malaikat yang bagian semalam meninggalkan. Mereka semua datang kepada Allah melaporkan apa semalam yang kita lakukan. Fayas'aluhum rabbuhum. Setelah sampai kepada Allah, Allah bertanya kepada para malaikat malam yang membawa laporan amal kita selama semalam. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah sudah lebih maha tahu akan apa yang kita lakukan. Kaifa taraktum ibadi? Allah bertanya kepada malaikatnya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hamba-hambaku saat kalian semua tinggalkan mereka? Saat kalian tinggalkan mereka, bagaimana kondisi hamba-hambaku? Maka malaikat itu berkata, fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan hamba-hambamu wa hum yusallun, dalam kondisi mereka sedang sholat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan saat kami datang ya Allah mereka sedang sholat. Ini Bapak Ibu, kekuatan sholat berjamaah subuh dan asar disaksikan para malaikat. Setelah kita sholat, malaikat naik digantikan oleh malaikat yang setelahnya, semuanya melaporkan kepada Allah, ya Allah saat kami datang hambamu sedang sholat, ruku dan sujud. Saat kami pergi meninggalkan mereka, mereka pun sedang sholat. Subhanallah, waktu yang diberikan oleh Allah, kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita di subuh ini mudah-mudahan menjadi subuh yang disaksikan oleh para malaikatnya. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ar-raf'u al-yaumi, laporan harian para malaikat melaporkan amal kita di bulan setiap harinya subuh dan asar dalam setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Sehingga sekali lagi, kalau Nabi saja mempersiapkan Ramadan jauh-jauh hari dari sebelum Ramadan itu datang, bahkan dalam riwayat, di antaranya riwayat hadis Imam Ahmad, dari sejak bulan Rajab sudah dipersiapkan oleh Nabi dengan doa yang masyhur kita dengarkan, walaupun dalam sanadnya ada banyak komentar, tapi banyak antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya saling menguatkan. Di antara doa yang sering kita dengarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Masih ada waktu kita, kurang lebih 5 menit penyampaian. Lalu apa gambaran Ramadan di hadapan kita? Kalau saya sering mengibaratkan Bapak Ibu, Ramadan ini adalah madrasah, pendidikan. Kalau kita tahu dunia pendidikan, ini Ramadan ini sekarang sedang buka pendaftaran untuk peserta didik, Pak. Sedang buka pendaftaran untuk peserta didik yang mau mengikuti pendidikan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui dalam dunia pendidikan kita, kalau mau masuk tahun ajaran baru ada pendaftaran, ada apa namanya, PPDB. Ini Ramadan sudah. Apa syaratnya? Ayo kita persiapkan, kita mau daftar atau tidak, atau hanya ikut-ikutan. Orang ke sana kita ikut ke sana, orang puasa kita ikut puasa, tapi tidak ada persiapan. Sudah daftar apa belum? Siapkan diri kita untuk mendaftarkan diri. Apa syaratnya kira-kira? Hanya satu syaratnya. Apa syaratnya kita menjadi peserta didik Ramadan? Ada iman dalam hati kita. Itu aja syaratnya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini untuk jadi peserta Ramadan mesti ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu keimanan. Kalau orang tidak beriman, enggak bisa jadi peserta Ramadan. Enggak ada iman, dia bukan muslim. Ikut-ikutan enggak makan seharian, ikut-ikutan berpuasa tapi dia tidak beriman, dia tidak dikatakan menjadi peserta didik Ramadan. Kenapa? Karena syaratnya harus ada iman, karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam di dalam salah satu kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau berkata, ketika Allah panggil kalian orang yang beriman dengan panggilan keimanan, tundukkan pandanganmu, fokuskan hatimu, dengarkan. Karena pasti ketika Allah panggil dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu
akan ada dua opsi. Kalau enggak perintah, mesti larangan. Ini kata beliau. Makanya kita sering dengarkan pembukaan ayat yang Allah panggil kita dengan panggilan keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ada kurang lebih 80, Pak. 84 kira-kira, kurang lebih 84 Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, di antaranya panggilan untuk menjadi peserta didik Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka oleh karena itu kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, dengarkan kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, karena setelah itu, setelah Allah panggil pasti ada perintah, kalau enggak perintah larangan yang harus betul-betul kita perhatikan. Kalau perintah lakukan, kalau larangan tinggalkan. Seistimewa apa kita orang yang beriman dipanggil oleh Allah? Tentu sangat istimewa, mendapat panggilan khusus dari Allah, dari sekian banyak hambanya, dari banyak penganut agama, penganut keyakinan, hanya yang ada iman dalam hatinya dipanggil oleh Allah. Maka sangat rugi, dan sangat rugi, sekali lagi sangat rugi orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah tapi dia tidak memenuhi panggilan Allah. Dipanggilnya khusus, diberi keistimewaan, yang lain nggak dipanggil, hanya orang beriman dipanggil, lalu orang beriman pura-pura nggak dengar. Ini ibaratnya begini, Pak. Logika sederhananya begini. Saat kita berada di rumah kita, di hadapan kita banyak sekali kan orang jualan. Ada lewat misalnya gerobak bakso, ada lewat misalnya yang jual es, ada lewat misalnya, lalu kita panggil satu orang di antara banyak orang menawarkan jualannya, satu orang kita panggil, Bapak tukang bakso, Pak bakso kesini. Yang lain nggak kita panggil. Orang tukang bakso itu dengar tapi pura-pura nggak dengar, terus aja dia jalan. Kira-kira untung nggak dia dalam perdagangannya? Setiap orang panggil dia nggak mau datang, padahal dengar. Sementara yang lain pengen dipanggil, kenapa? Mau ada pelanggan, kita mau untung. Begitulah kira-kira dengan orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan keimanan di antara sekian banyak makhluk Allah. Maka kalau tidak datang memenuhi panggilan Allah, kerugian dalam diri kita. Allah panggil kita untuk mempersiapkan diri, untuk mendaftarkan diri kita di bulan Ramadan. Kalau ini pendidikan, mesti ada kurikulumnya. Setelah kita sampai bulan Ramadan, ini kurikulumnya, kelasnya yang mana yang akan kita masuki, tahapan-tahapannya. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan bahwa tahapan orang berpuasa nanti bulan Ramadan itu ada 3. Yang pertama, puasa kebanyakan orang. Bagaimana? Dia hanya nggak makan, hanya nggak minum, tidak membatalkan puasa saja dia dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Berpuasa hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Itu puasanya orang awam, puasanya kebanyakan manusia. Yang penting gugur kewajiban, yang penting nggak punya utang puasa, hanya nggak makan, nggak minum, dan nggak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, udah cukup bagi dia. Itu puasanya anak SD, Pak. Puasa kelas SD dasar, tingkatan dasar. Ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang lebih tinggi ditambah? Selain dia menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa, dia juga jaga dari sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Beda ya antara yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahalanya puasa. Kalau membatalkan puasa, yang penting nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, udah selesai. Tapi kalau menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, lebih berat sedikit, Pak. Apa? Semuanya ikut berpuasa, mulut ikut berpuasa, nggak ngomong kecuali yang baik, karena sekali saja mulut ngomong yang tidak baik, lebur pahala puasa kita. Walaupun puasanya sah, tapi pahala puasanya batal. Telinga, semua anggota tubuh dijaga ikut berpuasa untuk tidak membatalkan pahalanya. Maka kata Nabi, sering diingatkan kita sama Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, tapi dia tidak akan dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya nggak dapat pahala, hanya dapatnya lapar, hanya dapatnya haus, yang juga hanya menggugurkan kewajibannya. Pahala tidak dapat. Ini kelas menengah, Pak. Ini sekolah menengah. Kita setidaknya ada di sini.
Maka disebutkan terutama mulut ini banyak punya potensi untuk membatalkan pahala puasa kita nanti. Kalau yang masuk ke dalam mulut, ya masuk ke dalam mulut itu hanya itu membatalkan puasa, biasanya yang keluar dari mulut, biasanya yang keluar dari mulut kalau itu sesuatu yang tidak baik, itu bisa membatalkan pahalanya puasa. Kita jaga dua-duanya. Puasa kita jaga supaya tidak batal, pahala puasa kita juga kita jaga supaya tidak batal. Ada kelas yang lebih tinggi lagi. Bagaimana nanti kita di bulan Ramadan? Kelas yang paling tinggi, bukan hanya organ tubuhnya yang berpuasa, tapi juga ada satu organ tubuh yang penting dalam dirinya ikut berpuasa. Apa itu? Hati. Berpuasa dari selain Allah, imsak dari selain Allah, menahan diri dari selain Allah. Selain Allah enggak boleh masuk dalam hati kita. Selain Allah diimsak, dikekang, enggak boleh masuk. Yang boleh masuk ke dalam hati kita hanya Allah. Ini kata ulama saumul anbiya, yang mampu begini ini juga hanya para nabi, para rasul dan kekasih-kekasih Allah yang lain yang diberi kekuatan oleh Allah. Kita bulan Ramadan enggak full hati kita bersama Allah. Kuat enggak kira-kira dari terbit fajar sampai maghrib, sampai kita berbuka hati hanya bersama Allah, yang ingat Allah, Allah, Allah dan Allah terus? Enggak kerja kita, Pak. Tapi setidaknya kalau tidak bisa, setidaknya kita tidak berada di kelas yang paling dasar. Setidaknya kita ada di kelas yang nomor 2. Pahala puasa kita tidak batal, itu setidaknya. Seraya kita berusaha untuk mengisi hati ini dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak ghaflah, tidak lalai hati ini. Kemudian yang terakhir, setelah lulus, kalau Ramadan pendidikan, ada kelasnya, ada kurikulumnya. Kurikulumnya banyak, kesabaran, kedisiplinan dan lain-lainnya, kejujuran yang bisa membatalkan pahalanya. Nanti kalau lulus, apa kira-kira gelarnya? Apa kira-kira titelnya? Allah sebutkan di akhir ayatnya, la'allakum tattaqun. Itu gelarnya, Pak. Gelar ketakwaan, supaya kalian bertakwa, kata Allah. Ini gelar yang paling tinggi dari seorang hamba ketika menjadi orang yang muttaqun atau muttaqin, dinyatakan dia sebagai orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Ini latihan kita bertakwa untuk menjadi hamba pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ini gelar yang akan kita dapatkan. Maka takwa ini, ketakwaan dalam diri kita ini, kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa. Kenapa takwa ini harus kita latih dalam diri kita? Karena sebaik-baik bekal ketika kita kelak menghadap Allah. Perjalanan kita sangat jauh, bekalnya hanya satu, ketakwaan kepada Allah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah dalam perjalanan yang sangat jauh itu adalah ketakwaan. Terakhir, ini lebih terakhir terus ini Pak dari tadi. Kita berasal dari mana? Surga. Jangan lupa setelah keluar dari Ramadan kita ada tradisi pulang kampung. Tapi ingat, pulang kampung kita bukan di mana kita dilahirkan, tapi di mana kita berasal. Di mana orang tua kita berasal? Nabiullah Adam alaihissalam di surga. Pulang kampung kelak kita adalah surga. Jangan sampai pulang kampung, jangan sampai mudik bukan ke tempat asal kita. Makanya nanti ketakwaan, bekal ketakwaan sangat dibutuhkan, karena hanya untuk menyampaikan kita ke kampung halaman kita yang sebenarnya adalah ketakwaan. Kalau tidak ada bekal, kita otomatis nyasar, nggak nyampe ke kampung halaman kita. Tempat hanya 2, kalau nggak neraka, surga. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya berkumpul di tempat yang mulia ini, tidak hanya berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, tapi kelak dikumpulkan oleh Allah kita di surga Allah yang mulia. Amin, Allahumma amin. Saya kira ini sudah sesuai, kurang lebih 45 menit penyampaian. Selebihnya saya serahkan kepada saudara moderator. Mungkin Bapak Ibu jemaah sekalian ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sampaikan sabar, salah satu peristiwa besarnya adalah perbedaan kiblat. Nggih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki langsung dijawab napa pripun? Memang di bulan Sya'ban ini ada pertengahan bulan Sya'ban yang sering disebut dengan nisfu Sya'ban. Biasanya malam ke-15. Biasanya malam ke-15. Banyak di antara kita menjadi tradisi di Indonesia terutama melakukan beberapa ritual ibadah, baik itu doa bersama, membaca ayat-ayat Quran bersama di malam nisfu Sya'ban misalnya. Apakah ada hadis secara langsung yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban? Ada hadis, tetapi hadis ini masih diperbincangkan oleh ulama. Disebutkan dalam hadis tersebut ada khamsu layalin, ada 5 malam kata Nabi, di mana di 5 malam itu la turaddu fiha dakwah, di mana kalau ada orang berdoa, doanya enggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 5 malam itu? Disebutkan yang pertama fi awwali lailatin min Rajab, pada malam pertama bulan Rajab. Yang kedua fin nisfi min Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, doa enggak ditolak. Kemudian yang ketiga di malam Idul Fitri, kemudian di malam Idul Adha. Jadi malam pertama bulan Rajab di lailatin nisfi min Sya'ban, malam kedua malam nisfu Sya'ban, kemudian di hari raya, di malam hari raya Idul Fitri, kemudian di malam hari raya Idul Adha, kemudian disebutkan di malam atau di hari Jumat. Itu dalam hadis, sekali lagi walaupun hadisnya masih banyak dikaji oleh para ulama, tetapi ingat Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan hadis-hadis yang walaupun statusnya tidak sampai kepada sahih, kebanyakan mayoritas ulama kalau berkaitan dengan fadailul a'mal, tentang keutamaan berbuat baik, beribadah, itu kebanyakan dipakai. Hadis yang tidak dipakai itu ketika hadis itu dhaif kalau berkenaan dengan akidah, dengan keyakinan. Tapi kalau fadailul a'mal banyak yang ihtiyat itu berhati-hati, mending kita pakai. Sehingga Imam Ahmad itu berkata, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, al haditsud dhaif, hadis dhaif kata Imam Ahmad, ahabbu ilayya minar ra'yi. Hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada sekedar dibandingkan dengan pendapat-pendapat, dengan pendapat ulama. Ini ada pendapat ulama tapi ada hadis dhaif. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku pilih hadis yang dhaif kalau bertentangan. Jadi sekali lagi memang tradisi-tradisi di nisfu Sya'ban ini ketika ada hadisnya, kalau hadisnya itu mutawatir selesai. Tetapi yang dipermasalahkan banyak, ada yang melakukan, ada yang tidak. Itu karena memang sumbernya, hadisnya sendiri masih banyak dikaji oleh ulama. Tetapi sekali lagi mayoritas jumhur ulama al-muhaddisin mengatakan kalaupun ada hadis dhaif, ketika hadis itu hanya berkaitan dengan fadailul a'mal, dengan keutamaan-keutamaan berbuat ibadah, berdoa, membaca ini dan membaca itu, maka itu boleh dilakukan selama tidak maudhu', selama bukan hadis palsu. Kalau palsu nggak bisa, nggak ada toleransi, baik dalam urusan akidah, dalam urusan amal perbuatan. Maka bagaimana sikap kita? Sikap kita bagi saudara-saudara kita yang melakukan beberapa ritual ibadah di malam nisfu Sya'ban, selama itu tidak bertentangan, ada dalil walaupun secara umum, baca Quran misalnya, secara umum, walaupun hanya secara umum, sudah nggak apa-apa, silahkan. Yang mau tidak ngapa-ngapain juga silahkan, tetapi jangan berkeyakinan ada perintah-perintah tertentu kalau itu tidak ada anjurannya. Berkeyakinannya itu yang bermasalah. Oh yakin sunnah di malam nisfu Sya'ban sholat 2000 rakaat misalnya, keyakinannya itu. Kalau kayaknya ingin memperbanyak ibadah kita di bulan Sya'ban karena ada dalil secara umum, itu silahkan, diperbolehkan, silahkan saja berdoa, membaca Quran misalnya, selama tidak berkeyakinan tentang ibadah tertentu yang diklaim itu adalah sunnah, sedangkan dicari hadisnya, kesunahannya ternyata tidak ada. Kalau itu semua sepakat tentang hal itu. Yang tidak boleh itu berantem gara-gara nisfu Sya'ban, itu yang tidak boleh, haram berantem. Ya ada yang ibadah baca surat Yasin, weh kamu baca surat Yasin, yang tidak baca, weh kamu tidak baca, akhirnya berantem tukaran. Itu yang haram, Mbak, itu yang haram, kita jaga itu.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk pertama, wallahu a'lam bishawab. Langsung monggo yang kedua. Terima kasih Ustaz. Mungkin yang kedua yang terakhir terkait dengan bahwa persiapan Ramadan itu memang atau dalam pelaksanaan di ibadah bulan Ramadan, ibadah puasanya, ibadah yang lainnya kita memerlukan baik kekuatan fisik dan mental yang kuat. Mungkin bagaimana tim-tim dia atau mungkin saran-saran sehingga kita dapat melaksanakan Ramadan dengan baik itu, apakah boleh mungkin latihan fisiknya, mempersiapkan manisannya, dan juga otomatis dengan keimanannya, menambah ilmu pengetahuan. Namun tip-tip yang utama yang harus kita laksanakan menjelang bulan Ramadan ini. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, sudah menjadi teori umum di kalangan para pakar, para ahli, para ulama, sebelum kita melakukan satu ibadah, anjuran pertama ketahui dulu ilmunya. Kita mau sholat, ketahui dulu ilmu sholatnya, apa rukunnya, apa yang sunnah dalam sholat, apa yang membatalkan sholat. Jangan-jangan batal cuma kita nggak tahu. Sehingga penting dari setiap kita ingin melakukan satu ibadah, ngaji dulu ilmunya, belajar dulu ilmunya. Setidaknya tentang apa saja yang wajib di dalamnya, apa saja yang sunnah di dalamnya, apa saja yang membatalkan ibadah tersebut. Setidaknya ini. Kalau misalnya bulan puasa, kita disunnah ada beberapa sunnah dalam bulan puasa, misalnya mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur, berbuka dengan yang manis-manis, kalau ada kurma, itu banyak sekali hal-hal yang sunnah. Dan juga kita mengetahui apa saja yang membatalkan. Khawatir kita melakukan sesuatu membatalkan tanpa sepengetahuan kita. Maka yang pertama kali harus kita siapkan, belajar dulu bagaimana kita beribadah. Kalau mau puasa, ibadah puasa kita pelajarin dulu. Sekarang sudah banyak media kita untuk belajar. Buku-buku, kitab-kitab, hadis-hadis sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Walaupun tidak bisa bertemu dengan seorang ustadz, dibaca dulu. Kalau ada sesuatu yang iskal, sesuatu yang tidak kita pahami, tanyakan kepada ahlinya. Yang kedua, seperti Nabi contohkan, Mbak, supaya maksimal. Apa yang akan kita lakukan nanti di bulan Ramadan, persiapkan dari sekarang. Kalau kita misalnya target, saya di bulan Ramadan hanya ingin puasa saja, Pak Ustadz. Wah, ini yang dipersiapkan hanya puasa. Tapi kalau di Ramadan banyak, Pak Ustadz, sudah ngelis dari sekarang. Ini bulan Ramadan, saya selain puasa, saya ingin khatam Quran. Dalam setiap seminggu, satu pekan sekali khatam misalnya. Lalu direng-reng. Ini kalau tidak terbiasa, ini akan susah. Maka dari sekarang udah dibiasakan dulu. Kalau punya target khatam Quran. Kalau punya target, Pak Ustadz, saya kalau sholat taraweh nanti maunya 1 juz dah. Sholat taraweh, latihan dari sekarang, berdiri begini selama sejam. Kalau kuat berdiri selama sejam, insya Allah nanti di bulan taraweh kuat. Latihan dari sekarang. Ini betul-betul pengalaman, Pak. Ini saya sedikit cerita. Begitu dulu saya pertama kali, tahun pertama itu sampai di Mesir, satu bulan sebelum Ramadan persis, ketika datang bulan Ramadan, karena nggak tahu dan nggak pernah latihan, begitu sampai malam pertama, saya tanya pada teman-teman, sholat tarawih di sini yang cepat yang mana? Saya tanya, yang bacanya cuma dari At-Takatsur sampai An-Nas mana? Nggak ada, kata orang-orang. Semuanya rata-rata 1 juz. Nggak ada yang cepat, nggak ada. Mau masjid mana, mau sajud sini, semuanya 1 juz. Sehingga betul pertama kali malam pertama gempor, Pak. Setelah duduk nggak bisa berdiri lagi, Pak. Kenapa? Nggak pernah latihan. Kalau target panjenengan itu, kalau target saya, Pak Ustadz, di malam terakhir mau qiyamul lail, i'tikaf di masjid, dari sekarang sebelum subuh udah nyampe masjid. Latihan kita i'tikaf, qiyamul lail, latihan kita menghidupkan malam-malam. Apa yang menjadi target kita di bulan Ramadan, siapkan dari sekarang. Itu kita sendiri yang tahu kapasitas kita. Intinya bukan hanya ibadah, apapun di dunia ini kalau nggak dipersiapkan mesti nggak maksimal. Panjenengan punya hajatan, nggak dipersiapkan, nggak ditata, mesti nggak maksimal. Apalagi urusan ibadah kepada Allah, perlu kebiasaan. Sehingga membiasakan diri sebelum masuk bulan Ramadan, apapun yang ingin kita lakukan dibiasakan dari sekarang. Itu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita ketika sampai di bulan Ramadan bukan merintis tetapi melanjutkan apa yang sudah kita lakukan.
Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah ini kira-kira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu khair jamaah Masjid Badar. Alhamdulillah kita sudah menyimak begitu banyak, begitu penting tausiah dari Ustaz. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kita harus mempersiapkan Ramadan dengan sebaik mungkin, baik fisik maupun batin, baik keimanan maupun ketakwaan. Semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam iman yang kuat, dengan ketakwaan yang kuat, dan insya Allah kita Allah jadikan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya Allah masukkan kita bersama ke dalam surganya Allah. Terima kasih. Sebelum kami akhiri, jangan lupa sebentar lagi ada sarapan pagi, dan insya Allah juga ada paket sayuran bagi ibu sekalian. Oh, teh juga ada. Mohon maaf, teh hangat biar makin semangat